Semangat pagi Sobat Prima, jumpa kembali dengan saya Neno, host acara Bincang Bisnis Milenial Go Global. Hari ini saya sedang berada di Tiara Nurseri, Teaching Industry Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor atau yang sekarang lebih biasa disebut dengan IPB University. Kita akan berbincang dengan para petani milenial yang bergerak di bidang tanaman hias. Yang pertama, ada Kang Dudi, pemilik dari Tiara Nurseri. Yang kedua, ada Mas Reddy, pemilik dari Rough House. Dan yang ketiga adalah dari pihak IPB yang dalam hal ini akan diwakili oleh Dr. Awang. Beliau adalah Ketua PKHT IPB atau Pusat Kajian Hortikultura Tropika. Mari kita ikuti perbincangan saya dengan mereka. Apa kabar Kang Dudi? Alhamdulillah Bu, baik. Tidak banyak anak-anak muda zaman sekarang itu yang mau terjun di dunia pertanian. Karena mereka selalu punya konotasi tersendiri terhadap bidang pertanian gitu ya. Betul. Tapi Kang Dudi sebagai anak muda, anak milenial berani gitu ya untuk terjun di dunia pertanian. Kalau boleh tahu, sejak kapan sih mulai bisnis ini dan apa sebenarnya yang melatar belakangi Kang Dudi sehingga tertarik dengan tanaman hias pada khususnya? Kita mulai usaha di tanaman hias itu sekitar tahun 2004 Bu. 2004 kita mulai usaha. Kebetulan emang kenapa saya tertarik ke tanaman hias, satu hal yang menjadi sebuah catatan bahwa sentra tanaman hias Bogor itu emang ada di sini. Jadi mau nggak mau ketika kita bekerja keluar ataupun tiap hari kita pasti berkecimpung dengan tanaman hias, walaupun kita tidak ikut ya. Nah, lama-kelamaan kita pikir kenapa kita tidak ikut aja. Jadi sejak kecil atau sejak awal itu sudah terbiasa gitu ya? Iya, lingkungan kita udah lingkungan tanaman hias. Jadi orang tuanya pun juga tani tanaman hias gitu. Jadi kecintaan itu muncul dari awal gitu ya, dari kecil. Ada dari kecil kita, dari sekolah. Ya alhamdulillah sih sebetulnya kita bisa sekolah juga dari tanaman hias Bu, gitu. Jadi kemudian ingin meneruskan usaha orang tua. Salah satunya itu menjadi lebih baik lah. Kalau orang tua kita hanya bertani, ya kenapa kita tidak lebih dari orang tua kita kan gitu. Selain karena memang faktor keturunannya memang dari petani tanaman hias gitu kan. Tetapi kan kadang kita tumbuh dewasa dan punya ketertarikan sendiri karena bidang pertanian itu tidak hanya di tanaman hias. Kenapa pada akhirnya meneguhkan diri gitu ya, tertarik untuk melanjutkan bisnis di tanaman hias? Apa sih sebenarnya yang menarik? Karena indah-indah gitu kah atau karena hal-hal yang lain? Ada alasan spesifik? Basic saya peternakan Bu ya. Kita di IPB juga di peternakan. Justru saya melihat perbandingan antara tanaman hias dengan dunia peternakan, saya kira peternakan lebih adem gitu ya, karena tanaman hias tidak butuh lebih banyak lahan, perawatan juga nggak terlalu sulit ya, dibandingkan kalau beternak gitu ya. Ya dengan beternak, jadi resikonya lebih kecil. Resiko paling kecil di tanaman itu, resiko paling kecil. Resikonya di tanaman itu cuma 3 Bu. Satu mati, kedua dicuri orang, ketiga diutang nggak dibayar Bu. Oke, jadi resikonya sebenarnya bisa kita manage dong ya. Gampang. Kan kalau mati berarti kita masalah perawatan. Kalau dicuri orang ya keamanan harus diperketat. Ya. Yang kan ketiga gitu ya. Berarti harus hati-hati memilih pembeli dong. Itu satu hal doang. Harus cash and carry, jangan ada yang ngutang gitu ya. Jadi suka dukanya menjadi tanaman hias, petani tanaman hias salah satunya itu gitu ya. Itu aja. Selainnya suka semua Bu. Karena kalau menurut saya, kalau kita mau terjun di dunia tanaman hias, salah satu syarat utama kita harus hobi Bu. Iya, harus mencintai dulu. Harus hobi dulu ya, harus mencintai dulu. Baru kita bisa berbisnis. Kalau tidak akan sangat sulit Bu. Kita akan bosan juga, kadang-kadang ada tanaman hias yang lama laku gitu kan ya, lama nggak keluar, itu harus kita bagaimanakan. Nah kalau kita hobi ya kita akan rawat terus Bu. Nah sekarang bicara tentang tren tanaman nih, kan Kang Dudi sudah memulai bisnisnya sejak tahun 2004, bisa dikatakan begitu, mandiri ya. Tidak milik orang tua, memang betul-betul milik sendiri sejak tahun 2004. Apakah memang ada tren-tren tanaman tertentu di dalam kurun waktu 2004 sampai sekarang 2021? Ya, ada beberapa kali yang emang tren tanaman hias itu sangat mengglobal ya. Dan beragam pastinya. Beragam.
Kita ingat 2007 2008 itu di Anturium ya. Di Anturium, terus kita flashback 90-an ada palem, jenis-jenis palem. Nah, yang paling terakhir kemarin yang ini karena emang efek pandemi juga, di tanaman-tanaman yang emang kekinian yang sekarang masih berjalan itu seperti itu 2000 sekarang lah 2020 2021. Jadi sebenarnya bisnis tanaman hias itu sudah booming sejak lama gitu ya, dan tren terhadap jenis tanaman itu pun berubah-berubah gitu ya, berganti sesuai selalu berubah. Itu yang membuat para petani tanaman hias itu eksis gitu kan? Selalu eksis karena selalu ada yang baru, pasarnya ada. Ya. Nah, apakah ada pengaruh juga untuk era sekarang ini di mana digitalisasi itu sudah sangat-sangat masif gitu ya, semua orang itu sudah bicara tentang segala sesuatu dengan teknologi dan media sosial, itu apakah ada pengaruh sendiri terhadap munculnya tren jenis tanaman tertentu? Saya kira sih mungkin 100% benar seperti itu. Sekarang media sosial tuh paling berpengaruh, yang membuat sebuah pasar tanaman hias berubah itu seperti itu. Dan kita juga mau nggak mau sebagai orang lama di tanaman hias, ya harus berakrabria dengan media sosial, dengan teknologi. Kalau nggak kita ketinggalan, Bu. Dengan yang pendatang-pendatang baru, pemain-pemain tanaman hias yang baru yang menguasai teknologi, menguasai bahasa, menguasai permodalan. Kalau kita nggak ikut serta dengan teknologi atau misalkan mengikuti zaman, kalah, Bu. Jadi kita harus terus up to date gitu ya, mengikuti perkembangan. Kalau kita tergusur. Kalau tidak, gitu. Oke. Nah sekarang kalau dari Tiara Nursery sendiri, Pak Dudi kan pemilik Tiara Nursery ya, itu pasar untuk tanaman hias yang ada di sini sendiri, itu rata-rata pembelinya itu apakah masih seputar Bogor saja, ataukah sebenarnya sudah merambah ke berbagai kota lain di Indonesia? Kalau untuk pasar sih kita paling utama tetap di Jabodetabek, Bu ya. Tapi kita juga punya banyak agen juga di luar, Malang, Semarang, Medan, dan Sulawesi kita juga ada. Tapi lebih banyak bukan ke konsumen ya, ke pedagang lagi juga, iya. Karena kan yang volumenya bisa besar ya. Makanya disebut agen gitu ya. Makanya kita sebut agen kan gitu ya, gitu. Mungkin situ aja sih, kalau keluar kita belum. Jadi saat ini Kang Dudi itu masih lebih banyak melayani pasar-pasar lokal yang ada di seluruh Indonesia. Pasar lokal dan juga pedagang. Kalau boleh nih ya bicara sedikit omset nih, supaya para petani milenial lain nih yang belum berani mencoba gitu ya, jadi lebih tertarik nih karena dengar omsetnya gitu ya. Berapa nih omset per bulan? Kurang lebih. Omset per bulan bergantung, kalau emang dari 2020 pandemi mungkin menjadi salah satu berkah juga buat teman. Jadi pandemi malah jadi berkah ya. Omset naik berapa ratus persen itu ya? 3 kali lipat adalah. 3 kali lipat. Jadi kalau omset selama pandemi kurang lebih berapa rupiah? Per bulan sih kurang lebih sekitar 150-200. 150 sampai 200. Nah, artinya justru kondisi saat ini di mana orang-orang sedang WFH gitu ya, itu malah men-trigger orang-orang untuk mulai ini ya. Ya, karena mungkin orang banyak di rumah, cari-cari kesibukan gitu. Kemudian orang juga lebih banyak menggunakan medsos, Bu ya, kayak IG, ngelihat misalkan ada endorse dari artis tentang tanaman hias ini, ya jadi ramai gitu. Dan mereka juga ingin ikut-ikutan, tidak ketinggalan oleh tren. Tidak ketinggalan oleh tren gitu. Oke. Terima kasih Kang Dudi. Luar biasa, saya doakan bisnisnya makin meningkat. Amin, ya. Kalau tadi di masa pandemi hanya naik 3 kali, mudah-mudahan seterusnya akan terus melipat ganda. Sobat Prima, tadi satu petani milenial sudah kita sapa, dan berikutnya saya akan menyapa satu lagi petani milenial yang ini sudah go global karena sudah melakukan beberapa kali ekspor ke berbagai negara. Anak muda ini juga adalah lulusan atau alumni dari IPB University. Mas Reddy Fajar Kurniawan itu adalah salah satu petani milenial juga di daerah Sukamantri, Ciapus, gitu ya. Tapi saya lebih tertarik tentang go globalnya nih. Baik, karena saya dengar kan sudah ekspor gitu, betul, ya.
Nah, sekarang agak mundur sedikit. Mas Reddy, sejak kapan sih mulai berbisnis di tanaman hias? Dan kenapa sih tertarik di tanaman hias bukan tanaman-tanaman yang lain atau produk-produk pertanian yang lain gitu ya? Iya, jadi memang kami memulai tahun 2018, termasuk baru dibanding dengan Kang Dudi tadi yang sudah 2004 ya. Dan sebenarnya diawali dengan hobi sebenarnya. Kalau dulu secara DNA juga mungkin saya bisa dibilang bahwa hobi tanaman dari kecil, karena dulu orang tua saya bukan pengusaha tapi mereka di rumah itu memelihara tanaman hias, jadi saya bantu-bantu repotting. Akhirnya muncullah semangat untuk tanaman hias. Kemudian ditambah kuliah di IPB juga kan, jadi pertanian juga. Jadi sebentar, saya agak ini sedikit potong sedikit. Kan baru mulai cinta tahun 2018. Betul. Sementara sebelum tahun 2018 lebih cinta ke bidang apa sebelumnya? Saya sebelum di 2018 itu memang karyawan swasta. Swasta. Ketika karyawan swasta memang waktu untuk di tanaman hias agak terbatas ya, hanya weekend saja. Kemudian juga lebih banyak fokus di pekerjaan saya sebagai karyawan swasta. Tapi kemudian 2018 karena memang pekerjaan di kantor tidak meminta saya untuk harus ke kantor, sehingga ada waktu lebih. Waktu itu 2018 saya mulai explore bagaimana sih menambah koleksi tanaman hias, dan memang kebetulan pertama datang ke saungnya Mang Dudi ini, dari Tiara Nursery ini gitu. Jadi pertama kenal tanaman hias dengan varietasnya yang banyak di situ. Akhirnya banyaklah di rumah koleksi makin banyak. Kemudian waktu itu juga terpikirkan juga bagaimana sih kalau misalnya ini hobi ini nggak hanya menghabiskan uang saja kan ya. Kalau kita bicara hobi, jangan menghabiskan uang, tapi harus menghasilkan uang. Betul ya. Jadi terpikirlah apa sih yang bisa kita ambil dari manfaatnya dari tanaman hias ini. Mulailah kita browsing. Ternyata tren tanaman hias di luar negeri itu sangat tinggi, dan itu dimulai tahun 2015. 2016 data di Amerika itu mereka ada sekitar 5 juta millennials baru yang mulai menghobi tanaman hias ini. Jadi itulah informasi yang dapat. Kemudian mulailah saya coba jualan lewat sosial media, Instagram, kemudian juga Facebook, dan juga marketplace lokal di lokal. Lumayan, tapi nggak apa ya, karena harganya harga lokal. Tiba-tiba memang ada satu customer dari Kanada yang tanya, bisa nggak kirim ketemunya juga di media sosial. Betul. Itu mereka kontak di Instagram kami di Rough House. Bisa nggak kirim ke Kanada begitu kan. Kami berpikir ini challenge nih, ini potensi kan, ini potensi tapi juga challenge. Kenapa? Karena potensi kita jual ke ekspor itu harganya bisa bagus. Bayangkan dulu kuping gajah yang mungkin di sini harganya sekitar dulu ya 2018 15 sampai 20 ribu, satu pot kita bisa jual 65 US dollar di luar. 15.000 berbanding dengan 65 US dollar. Hampir sekitar 800 sampai sejuta ya Bu ya. Itu potensi besar banget. Dan saat itu memang sudah ada ekspor keluar sebenarnya kalau dari customer saya yang bilang. Tetapi kan begini, kalau pembelinya lokal, kita tidak perlu berbicara tentang komplikasi dari pengiriman, gitu ya. Betul. Nah, kalau ekspor kan barangkali harus melewati karantina terlebih dahulu dan syarat-syarat yang lain, gitu. Betul. Nah, banyak sekali yang kemudian mundur karena tidak sanggup dengan segala macam syarat. Nah, apa yang kemudian mendasari karena perbedaan yang cukup besar dari harga tersebut menambah semangat atau bagaimana? Ada tips-tips tertentu? Artinya itu kan peluang nih. Di balik peluang ada challenge nih. Nah, bagaimana kita membuat challenge ini menjadi teratasi sehingga kita bisa menangkap peluang itu gitu. Dan tadi kata Ibu bilang karena susah, ternyata tidak juga susah. Mungkin orang bilang susah karena mereka tidak pernah atau belum secara benar-benar menelisik gitu loh, mencari tahu bagaimana cara si ekspor keluar, bagaimana cara mengurus karantinanya. Tapi setelah saya jalani memang cukup mudah. Sebenarnya mudah gitu ya? Mudah, karena pemerintah sudah memberikan kelonggaran. Artinya waktu saat itu untuk ekspor kita nggak harus punya badan hukum. Kita perorangan boleh, Pak Dudi, Pak Awang, Ibu, sebagai perorangan boleh. Satu. Kemudian yang kedua,
kita tinggal memenuhi persyaratan karantina aja, bahwa tanamannya harus bersih, dibungkus dengan bagus, dan mereka selanjutnya dicek oleh karantina apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Cukup itu saja. Nah, kalau biaya kirimnya, kalau harga sendiri kan contohnya tadi ya, kuping gajah kan 65 US dollar gitu. Nah, kalau pengirimannya sendiri itu biasanya akan ditanggung oleh pembeli atau? Itu kita charge additional cost ke customer. Berarti kan akan ada charge tambahan gitu ya, yang kita impose ke mereka gitu ya. Betul. Dan biaya karantina tidak mahal, sangat-sangat murah, sangat-sangat terjangkau. Baik Gus, ini supaya petani-petani milenial yang sekarang ini masih belum berani gitu ya untuk go global, mereka tidak berpikir repotnya dulu gitu, karena sebenarnya semua kerepotan itu gampang untuk kalau sudah kita jalankan gitu ya. Benar, artinya kita harus berani, kita harus juga aktif marketingnya ya, dari sisi marketing, bagaimana kita mengupload gambar-gambar kita di Instagram, di Facebook kita. Masalah pengiriman saya pikir tidak usah terlalu dipikirkan, karena saat ini 3 tahun belakangan Bu, karena booming tanaman hias ini ya, itu sudah ada 40 lebih perusahaan baru PT atau CV yang terbentuk untuk ekspor tanaman hias ini. Dan mereka sebagian besar juga bisa membantu pengiriman. The power of social media ya Bu ya. Banyak sekali platform-platform yang sudah dibuat dan memfasilitasi kita untuk ekspor tanaman. Jadi ada Facebook, Instagram, dan juga kita ada yang namanya mungkin marketplace seperti Tokopedia, tapi yang dibuat di luar. Ada namanya Etsy, itu semua orang berjualan di situ. Jadi masuk juga. Kita masuk ke sana. Ya, kita promosi, termasuk kalau misalnya ada customer review yang reviewnya bagus, kita upload di Instagram kita. Kemudian kita juga, mereka juga ketika kita menjual di platform tersebut, ketika performa kita bagus, mereka akan memberikan bintang 4, bintang 5. Otomatis ketika orang-orang mencari, nama kita akan muncul. Nah, itu yang membantu kita untuk promosi sebenarnya. Jadi memang ada upaya yang kemudian dilakukan supaya kita bisa mengglobal benar-benar gitu karena persaingan juga semakin ketat Bu ya. Jadi tadi 40 perusahaan baru sudah terbentuk nih dalam 3 tahun terakhir. Kemudian perorangan pun juga bisa ekspor. Artinya kalau kita bicara kita sebagai individu, sebagai organisasi ya, kita harus bisa bersaing juga dengan teman-teman yang di lokal. Artinya dari sisi kinerjanya kita harus bagus, packingnya harus bagus, kualitas harus bagus, kemudian juga respon yang penting. Ini sangat penting banget untuk customer luar, karena mereka sangat menghargai kalau kita responnya cepat. Gitu. Kalau boleh nih disimplifiedkan gitu ya. Ini kan barangkali sobat-sobat milenial yang lain itu pengen tahu apa sih modal dasar utama bagi kita kaum milenial untuk bisa sukses di pasar global? Ya, kemauan yang pasti. Kemauan yang pasti. Karena pasar itu sangat-sangat terbuka. Khusus tanaman hias ini sangat luas. Kemarin saya baca juga masih ada peningkatan sekitar 10% dalam 3-4 tahun ke belakang sampai 2026 nanti akan ada peningkatan sekitar 10-11%. Jadi pasar masih terbuka lebar. Kemudian kita juga punya sumber daya genetik yang sangat-sangat banyak yang bisa kita jual. Jadi memang yang pertama kuncinya kemauan, karena memang bisnis ini tidak membutuhkan budget yang besar. Artinya modalnya tidak perlu besar gitu ya. Enggak, jadi kita bikin sosial media, kita aktif jualan, kita aktif mainlah dengan ke Tiara Nursery atau ke kami di Rafos misalnya, diskusi kira-kira mungkin berperan sebagai pemasaran dulu misalnya. Ini bisa kita jual nggak begitu. Nanti lama-lama kan terbentuk Bu. Jadi ini yang pertanyaan terakhir barangkali untuk Mas Reddy yang saya rasa cukup menarik gitu ya. Jenis tanamannya itu apa saja sih yang sudah go global? Kan saya melihat banyak sekali tanaman-tanaman yang di Indonesia gitu ya. Tetapi kan mungkin tidak semuanya itu diminati oleh pembeli asing gitu ya, atau pembeli dunia gitu. Betul. Boleh ditunjukkan gitu tanaman-tanaman apa saja? Jadi memang tanaman-tanaman yang sekarang sedang hype gitu ya di pasar internasional itu adalah dari family Araceae atau sering kita sebut sebagai aroid. Nah, dari family aroid itu memang keutamanya mereka adalah daunnya yang bagus. Jadi orang nggak mencari. Ada nggak di sini? Orang nggak mencari bunganya. Contohnya. Misalnya ini Bu. Nah itu namanya apa itu? Ini salah satu family Araceae dari genus Monstera. Ini Monstera, kita bilang Monstera variegata ya. Jadi kalau
kalau tanaman itu kan umumnya daunnya hijau ya, karena Iya. mengandung klorofil. Iya. Tapi ini tanaman yang defect, artinya cacat secara genetis, Oh, itu sehingga jadi sebenarnya ini cacat tanaman ya? cacat. Cacat Iya, secara genetis? Secara genetis, karena klorofilnya tidak terekspresi di bagian ini, sehingga daunnya jadi putih. Ini harga sekitar mungkin kalau di luar 150 sampai 200 US dollar per daun. Per daun? Ya. Boleh nggak saya beli hanya 1 daun gitu? Paling kata Pak Dudi Nggak nggak boleh boleh ya? tadi. Iya. Harus sepot, bukan sepotong gitu ya? Oke. Nah, ini salah satu Luar contoh biasa. tanaman Monstera variegata. Ini dari jenis Monstera juga. Ini Monstera adansonii. Ini variegata. Mungkin teman-teman juga sempat rame mendengar nih janda bolong kemarin Iya. ya. Nah, ini yang Monstera adansonii, tapi kita disebutnya janda bolong, tapi ini yang variegata. Kembali lagi seperti yang cacat ini. tadi itu Yang cacat ya? lagi. Tanaman-tanaman yang cacat. Ini satu daunnya bisa 2.000 sampai 2.500 US dollar. Nah, seperti tadi saya Kang Dudi menutup pertanyaannya dengan omset, gitu ya. Kalau Mas Reddy kan petaninya udah go global nih, sudah merambah ke beberapa negara, baik di Amerika, Cina, Kanada, Eropa, Korea, dan juga Thailand. Kira-kira omsetnya saat ini sudah berapa sih per bulan? Omset mungkin rata-rata sekitar 400 sampai 500 juta per bulan. 400 sampai 500 juta sebulan. Baik, terima kasih Mas Reddy atas perbincangannya yang menarik pada hari ini. Nah, sekarang kita akan berbincang dengan pihak IPB yang dalam hal ini akan diwakili oleh Dr. Awang Maharijaya, SPMSI. Beliau adalah Ketua PKHT IPB. PKHT adalah Pusat Kajian Hortikultura Tropika. Apa kabar Pak Awang? Kabar baik, alhamdulillah. Luar biasa ya Pak Awang ya. Tadi kita sudah bicara panjang lebar dan ternyata banyak peluang yang bisa kita hadirkan dari para petani ini gitu kan. Jadi pertanian itu sebenarnya sebuah profesi yang sangat menjanjikan gitu ya. Kalau kita tahu persis apa yang harus kita lakukan. Nah, apa sih sebenarnya peran IPB dalam hal ini Pak kepada para petani milenial ini? Baik, terima kasih. Yang jelas kalau kita bicara IPB sebagai suatu institusi pendidikan, itu terhadap perkembangan pertanian ya, itu pasti yang pertama adalah penyediaan SDM. Nah, ini kita lihat nih hari ini dua-duanya juga dari IPB begitu kan? Alumni IPB, Alumni betul. IPB. Jadi peran yang pertama pasti SDM. Nanti SDM itu bisa petaninya, bisa juga yang kita bentuk itu adalah artinya wirausaha-wirausaha yang lain yang di luar alumni kita, tapi pernah bergabung di program kita. Misalkan seperti di Teaching Industry Sukamantri ini, itu juga arahnya ke sana. Yang kedua adalah penyediaan teknologi, Bu. Jadi yang dilakukan oleh Pak Dudi, kemudian Pak Reddy ini, beberapa hal juga merupakan hasil konsultasi dengan IPB, hasil pendampingan IPB untuk dapat menghasilkan tanaman hias yang lebih kompetitif gitu kan, punya daya saing yang baik, kemudian sampai bisa bersaing di ekspor. Nah, itu kira-kira yang kedua. Kemudian yang lain adalah kita melakukan pendampingan, pembinaan. Dalam hal ini kita kerjasama agar karena kalau kita bicara bisnis yang baik itu harusnya kan kooperatif ya, koperasi ya, dalam bentuk paguyuban, sehingga saling bisa saling support begitu. Nah, ini yang kita lakukan. Dan ada kesinambungan. Betul. Yang namanya membina kan tidak one time. Gitu ya. Ya. Terus. Kita coba gali rantai tadi ya, mulai dari pemasok bahan baku, kemudian sampai ke eksportir bahkan seperti Pak Reddy ini, agar menjadi suatu sistem yang bagus. Nah, itu yang kita kembangkan bersama di Teaching Industry Fakultas Pertanian di Sukamantri ini. Kita mencoba membuat bisnis model yang lebih bagus agar kita bisa menembus pasar ekspor, bersaing dengan komoditas dari luar untuk bisa kita ambillah peran Indonesia lebih besar itu. Kalau yang di daerah Sukamantri ini sendiri ada berapa banyak petani yang sudah ikut dalam program pembinaan oleh IPB? Kalau di Sukamantri ini kebetulan kita fokusnya di tanaman hias, itu ada sekitar 200. Nah, ini sedikit
keluarlah dari topik tanaman hias gitu ya. Saya tertarik dengan kiprah IPB-nya sendiri gitu ya. Nah, apakah IPB itu dalam membuat teaching industri itu hanya di sini saja atau sebenarnya sudah membuat banyak sekali teaching industri tidak hanya di Sukamantri tapi di tempat-tempat lain dan mungkin juga tidak hanya tanaman hias gitu. Bisa diceritakan sedikit, Pak? Tentu, Bu. Jadi tadi saya singgung bahwa di sini karena dekat dengan kota, lahannya mulai mahal, maka yang cocok adalah bisnis hortikultura khususnya tanaman hias gitu. Tapi di tempat-tempat lain, misalkan di Jonggol kita punya teaching untuk kelapa sawit, gitu kan. Kemudian di Bojonegoro ada peternakan. Bojonegoro itu Jawa Timur, Pak? Iya. Jadi kita sampai di sana sampai juga? Sana. Artinya IPB kiprahnya tidak hanya seputar Jabodetabek? Betul, Bu, betul. Kita sampai tentunya nasional, Bu, yang kita kembangkan. Dan itu banyak program di situ. Memang yang beberapa melalui teaching industry, tapi ada juga program-program sekolah rakyat gitu kan yang juga mengarah ke sana. Oke, jadi bentuk pengabdian masyarakat oleh IPB ini secara konkret sudah dilakukan di beberapa tempat. Betul. Dengan model seperti ini, tapi komoditasnya barangkali yang berbeda. Disesuaikan dengan yang cocok di daerah tadi. Gitu. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih atas kesempatannya. Ini betul-betul satu momen yang saya rasa sangat menginspirasi bagi milenial-milenial yang lain. Sobat Prima, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini dengan para petani milenial yang bergerak di tanaman hias. Ternyata kesuksesan mereka tidak terlepas dari kemauan yang sangat kuat yang sudah terbangun di dalam diri mereka. Dan kemudian kesuksesan mereka juga tidak lepas dari dukungan IPB University, dalam hal ini dalam pembinaan-pembinaan yang dilakukan dengan dibentuknya teaching industry di kebun IPB Sukamantri. Dan yang ketiga, peran pemerintah sangat dibutuhkan sekali untuk mendukung para petani-petani muda ini sehingga mereka bisa go global dengan penyederhanaan peraturan-peraturan ekspor dan juga pembangunan sarana prasarana yang sangat dibutuhkan, maka itu akan sangat membantu para petani milenial menjadi go global. Kami mengundang seluruh milenial di Indonesia untuk berani berusaha, berani memulai usaha. Ternyata ada banyak sekali bidang pertanian yang bisa kita kulik, yang bisa kita angkat. Tergantung dari passion kita. Apakah kita mau bergerak di bidang tanaman buah, tanaman sayuran, ataupun tanaman hias. Sobat Prima sekalian, semangat pagi, salam sukses untuk seluruh petani milenial Indonesia.